Iya, Kak Bibi kalau nggak nanti kalau misalnya nggak bisa aku bantuin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى فإذا جاء وعد أولاهما بدأنا عليكم عبادا أولي بأس شديد وكان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Hasan Aslam Al-Amin Babulu sekaligus sebagai penceramah dalam acara peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Yang kami hormati semua Bapak Ibu Dewan Guru Al-Amin serta security, TU dan stafnya, pada anak-anak sekalian, siswa-siswi Al-Amin yang kami banggakan. Pertama, marilah selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena banyak sekali yang diberikan Allah kepada kita sekalian, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita tidak bisa menghitung satu-satunya. Oleh karena itu kita selalu bersyukur padanya. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terhubung kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman,
Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri tauladan, dan telah kita peringati peristiwa yang agung pada hari ini, yaitu Isra dan Mi'rajnya, sebagai mukjizat yang luar biasa. Lalu sekalian yang saya cintai, kita sekalian sudah berkali-kali mengadakan acara apapun kegiatan kita pada acara istighatsah maupun acara rutin dan sebagainya. Mengapa kita selalu membaca atau mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah? Kalau kita pikir Rasulullah itu sudah manusia yang terbaik, manusia yang dijamin surga, manusia yang tidak berdosa. Mengapa kita selalu membacakan salam? Mengapa selalu kita menyampaikan salam padanya? Ada seorang ulama yang mengatakan, karena Rasulullah adalah sudah banyak kebaikannya, kita haturkan sholawat dan salam, diibaratkan yaitu air di dalam gelas yang sudah penuh. Gelas yang sudah dipenuhi air, kemudian kita membaca sholawat, itu sama dengan memenuhi lagi. Sudah penuh, dipenuhi lagi, akhirnya airnya tumpah. Cukup meriah dan mudah-mudahan menjadi berkah yang mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira untuk sambutan kami sebagai wakil dari semua Dewan Guru, terima kasih atas kesediaan para anak-anak sekalian, dan semuanya mudah-mudahan mendapat ridho dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami taati Bapak Kepala Madrasah Al-Amin dan juga segenap Bapak Ibu Ustazah Dewan Guru dan seluruh tenaga pendidiknya yang kami banggakan, anak-anakku sekalian yang hadir pada hari ini
bersama-sama kita melaksanakan peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, memberikan taufik hidayahnya, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah berikan kita bisa hadir di majelis yang sangat barokah ini. Salawat salam senantiasa teriring atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan seluruh umatnya ila yaumil kiamah. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Perhatikan, tadi disampaikan supaya kalian bisa mengikuti acara ini, kita gantian yang ngomong. Perhatikan, kalau kalian masih ngomong, Bapak mendengarkan dengan setia. Bisa diam. Kalau kalian ngomong, Bapak yang mendengarkan. Ya. Sekarang Bapak ganti yang bicara di depan. Waktunya tidak lama. Mengingat waktu sudah jam 10 lewat. Nanti kita paling tidak setengah 12. Ya Pak, pulang jam berapa Pak? Sekarang. Nah, sekarang sudah jam 11:15. Waktunya tidak lama ya. Perhatikan, Bapak tidak lama membawa materi, singkat-singkat saja. Anak-anakku sekalian, Isra wal Mi'raj adalah terdiri dari dua suku kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini supaya diketahui, tadi disampaikan oleh Bapak Sukron, supaya kalian tahu apa sih Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah terdiri dari suku kata Isra dan Mi'raj. Isra dalam bahasa Arab berarti berjalan malam hari. Berjalan pada malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan malam Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, disertai dengan beberapa malaikatnya Allah menuju Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, langit ketujuh lewat sampai Mustawa. Itu yang dinamakan Mi'raj. Anak-anakku sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah satu-satunya mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada hamba dan Rasulnya yang tidak pernah dialami oleh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya dilakukan oleh Rasulullah sendiri, dan itu pun bukan kehendak Nabi. Maka di dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh pembaca Al-Quran surat Al-Isra berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, maha suci Allah,
asra bi abdihi, yang memperlakukan, yang menjalankan hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dimulai dari masjid haram ke masjidil aqsa Palestina. Jadi Isra wal Mi'raj ini bukan kemauan pribadi Nabi, melainkan yang punya hajat, punya niat, yang menghendaki perjalanan ini adalah Allah Ta'ala. Nah, ini luar biasanya Isra wal Mi'raj. Anak-anakku sekalian, boleh dilihat nanti di Google, boleh dilihat di YouTube, berapa jarak jauhnya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sangat jauh. Masjidil Haram ada di Jazirah Arab di Mekah, sedang Masjidil Aqsa ada di Palestina. Jauh sekali. Kalau untuk ukuran sekarang, kendaraan yang paling modern sekarang, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini nggak tembus 1 hari 1 malam perjalanan super cepat. Nggak cukup 1 hari 1 malam. Kalau diukur pada zamannya Nabi, kendaraan zaman Nabi itu unta, kuda, keledai. Perjalanan saat itu kalau diukur dengan kendaraan saat itu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan darat 3 bulan perjalanan. Bayangkan, jauhnya seperti itu. Nah, di mana istimewanya perjalanan Isra wal Mi'raj? Satu, perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan sangat singkat. Dalam sejarah, dalam riwayat, dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sendiri, tapi Allah sertakan dengan hambanya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Dalam riwayat ada juga malaikat-malaikat yang lain mengikutinya. Kendaraan yang Allah siapkan dalam perjalanan ini adalah kendaraan yang disebut barkun. Kalau orang Indonesia mengatakan kendaraan buruk. Digambarkan kayak apa kendaraan buruk itu? Adalah sebuah atau seekor kuda berwarna putih bersih, ya, bersayap 2. Kalau sekali terbang mengepakkan sayapnya, perjalanan adalah perjalanan seperti secepat kilat. Maka wajar saja kalau perjalanan baginda Rasul menempuh jarak yang jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, karena kendaraannya Allah siapkan kendaraan yang super cepat. Anak-anakku sekalian, buruk itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang berarti barkun. Apa itu barkun? Coba nanti cari, ya, ini ilmu pengetahuan. Barkun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Barkun dalam bahasa Arab kalau diindonesiakan itu adalah kilat. Jadi kendaraan yang Allah siapkan, yang digambarkan sebagai seekor kuda bersayap, larinya secepat kilat. Anakku sekalian, kalian bisa menghitung enggak berapa kilometer kecepatan kilat itu, cahaya itu? Tidak bisa kita ngukur kalau kita tidak tahu rumusnya. Kecepatan kilat itu 1 detik itu sudah ratusan kilo kilat, ya, kecepatan kilat. Itulah kendaraan yang Allah siapkan dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Rasulullah diperjalankan oleh Allah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi untuk dipertunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelajahi alam kosong, angkasa luar dengan kendaraan barkun tadi sampai masuk ke dimensi alam lain, di mana beliau berada dibawa oleh malaikat Jibril. Beliau ditunjukkan di neraka, masuk ke dimensi alam lain, alam gaib. Apa yang beliau lihat di sana, apa yang beliau ketahui di sana, sekalinya umatnya Nabi Adam alaihissalam alias semua manusia ini besok akan terbagi menjadi dua. Kemana sebagian? Ada sebagian di surga, ada sebagian di neraka. Itu yang Rasulullah perhatikan, yang Rasulullah saksikan di neraka. Dan di neraka yang paling banyak adalah kaum Hawa. Anak-anakku sekalian, siapa kaum Hawa itu? Kaum perempuan. Hati-hati ya, perhatikan. Di neraka yang Rasulullah saksikan banyak kaum Hawa ada di sana. Sehingga Rasulullah bertanya, ya Jibril, begitu dahsyatnya siksa neraka, kok saya perhatikan banyak kaum perempuan di neraka ya Jibril? Apa dosa yang dilakukan oleh kaum Hawa sehingga banyak masuk neraka ya Jibril? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, itu ibrah, itu gambaran ya Rasul, itu sebagai pengingat bagi umatmu. Makanya kaum wanita dianjurkan selalu menjaga tubuhnya, karena kata Rasulullah, sebab tubuhnya itulah yang mengakibatkan, yang membawa perempuan banyak masuk neraka. Anak-anakku sekalian, perhatikan, kaum wanita ini banyak masuk neraka karena tidak bisa membawa badannya. Loh, bagaimana toh membawa badannya? Artinya tidak bisa menjaga aurat tubuhnya. Ini yang menyebabkan. Sehingga Rasulullah mengatakan auratul nisa kullu jami'al badaniha. Aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya wanita itu menjadi aurat. Maka dari itu, ayo wanita, kalau tidak mau nanti dimasukkan neraka, jaga auratnya. Tutup aurat kita. Batasan-batasan aurat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah seluruh tubuh kita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka, boleh dibuka, yang lain harus ditutup. Itu satu. Yang kedua, wanita selain tubuhnya aurat, suaranya, suara wanita ini, suara wanita itu juga aurat. Maka dari itu bagaimana wanita mengendalikan suaranya, mengendalikan ya segala suara yang dikeluarkan itu, jangan sampai membuat syahwat bagi yang lain. Hati-hati. Pak, bagaimana hukumnya wanita melantunkan nyanyian sholawat? Boleh enggak? Boleh, bahkan itu dianjurkan. Cuman ada batasan-batasannya. Bagaimana wanita ini melantunkan suaranya? Boleh, tapi ada batasannya. Pak, apa hanya wanita saja yang masuk neraka? Enggak, kaum Hawa ada juga, kaum Adam ada juga, laki-laki juga ada di sana. Sehingga dijumpai oleh Rasulullah Nabi Adam waktu beliau sudah menjalankan Mi'raj.
Rasulullah di langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Apa yang dijumpai Nabi Muhammad terhadap Nabi Adam? Nabi Adam ini posisinya berdiri. Kalau melihat samping kanan adalah surga, Nabi Adam tersenyum. Umatku banyak di surga. Tapi begitu Nabi Adam menengok ke kiri, sebelah kiri Nabi Adam digambarkan adalah neraka. Nabi Adam nangis. Menangis. Apa yang ditangisi? Umatnya, cucunya. Banyak juga yang disiksa di neraka. Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa aku perhatikan Nabi Adam menengok ke sebelah kanan tersenyum, kalau menengok ke kiri kok menangis? Apa yang dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Rasul, Nabi Adam diperlihatkan oleh Allah sebelah kanan itu adalah surga, maka kalau melihat ke kanan umatnya di surga tersenyum. Tapi begitu Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, Allah tunjukkan di sana neraka penuh dengan siksa. Ada umatnya disiksa, Nabi Adam menangis. Maka anak-anakku sekalian, surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Siapa penghuninya? Penghuninya adalah tergantung dari kita sendiri. Mau surga silahkan lakukan amal kebaikan, ibadah dengan ikhlas. Kalau tidak mau ke surga silahkan lakukan maksiat sesuka hatimu. Allah sudah siapkan tempat masing-masing. Jadi boleh kita ambil kesimpulan, surga neraka itu tergantung amal ibadah kita masing-masing. Alhamdulillah, Rasulullah oleh Allah dijaga, tidak berhenti dan tidak menengok. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Rasulullah, tidak menjadi umat yang ahli dunia, ahli ilmu, ahli agama, ahli ibadah. Amin ya robbal. Nah, terbang lagi, melesat lagi si buruk tadi. Begitu sudah melesat jauh, di perjalanan Rasulullah mencium bau yang sangat harum dan belum pernah dicium oleh Rasulullah aroma yang seharum itu. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, saya sudah terbiasa tiap hari menggunakan minyak harum, minyak wangi, tapi belum pernah aku mencium bau seharum ini ya Jibril. Ini harumnya dari mana ya Jibril? Siapa yang punya aroma yang seharum ini ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasul, ini adalah aroma dari seorang wanita yang muslimah, wanita yang taat, yang demi akidah agamanya rela meninggal dunia, rela disiksa. Siapa ya Jibril? Dia tiada lain adalah Sayyidati Masyitoh alaihi salam. Sayyidati Masyitoh alaihi salam. Siapa Sayyidah Masyitoh itu ya Jibril? Kata Jibril, Sayyidah Masyitoh adalah seorang wanita yang dulunya adalah bekerja di kerajaannya Fir'aun. Tugasnya adalah merapikan putrinya Fir'aun. Pada suatu ketika jatuh sisirnya, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kata-kata yang diucapkan itu menjadi sumber malapetaka bagi Masyitoh. Kenapa? Didengar oleh anaknya si Fir'aun bahwa Masyitoh menyebut nama-nama Tuhan selain bapaknya. Karena saat itu Fir'aun menganggap dirinya paling kuasa, paling kuat, bahkan menganggap sebagai Tuhan. Barang siapa orang yang bertuhan selain Fir'aun, maka seketika dipanggil, dipenjara, bahkan dibunuh. Termasuk Masyitoh yang tiap hari melayani putrinya.
Akhirnya Masitoh dipanggil menghadap Fir'aun, diinterogasi. Wahai Masitoh, iya Tuan. Apa benar kamu menyebut kata-kata ini? Iya Tuan. Loh, kenapa kamu mengatakan ini? Ajaran agama saya mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Kata Fir'aun, kamu masih mau hidup lagi enggak? Kalau kamu memang masih hidup, cabut kata-katamu. Jangan mengucapkan itu lagi. Tapi kalau kamu mau mati hari ini, silahkan, itu pilihanmu. Kata Masitoh, apa jawabannya? Wahai sang raja, hidup dan matiku aku serahkan hanya kepada Tuhanku, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Dengan keyakinan yang mantap, akidahnya yang kuat seperti itu, maka Fir'aun murka. Dengan murkanya Fir'aun, seluruh tentaranya suruh mengumpulkan kayu api, dikumpulkan di alun-alun, siapkan tempat pembakaran, siapkan penggorengan besar, tuangkan minyak yang penuh, bakar sampai mendidih. Begitu sudah disiapkan, api sudah menyala, tungku sudah dipasang oleh wajan besar, dituangi minyak, minyaknya sudah bergolak, sehingga Fir'aun masih mencoba sejauh mana kekuatan akidahnya si Masitoh. Wahai Masitoh, lihat olehmu, itu api sudah membara, itu minyak sudah mendidih. Kalau kamu mau cabut kata-katamu, aku selamatkan dari siksa ini. Tapi kalau kamu masih berpegang teguh, kamu akan kulempar. Bukan hanya kamu, bahkan istri, suami, dan anak-anakmu. Kata Masitoh, demi akidah saya siap mati walaupun saya harus direbus. Akhirnya apa? Dipanggil satu persatu keluarganya. Pertama dari suaminya, dipegang, dilemparkan. Apa yang terjadi? Kalian tahu, minyak yang sudah mendidih, kalau dilemparin kerupuk, apa yang terjadi? Kerupuknya langsung melepuh. Begitu juga si suaminya Masitoh, dilempar juga begitu. Apa Masitoh sudah mau mencabut kata-katanya? Tidak. Masitoh tetap dalam pendiriannya. Setelah suaminya dilempar, baru anaknya yang besar dilempar, begitu menyusul bapaknya. Gilirannya Masitoh dengan menggendong anaknya yang masih kecil, yang belum bisa ngomong. Masitoh mau melangkah, mau mencebur, bukannya takut, tapi masih punya rasa kasihan, punya sayang dengan anaknya yang belum punya dosa, anaknya yang masih kecil. Wahai anakku, ibu sudah yakin bapak dan kakakmu sudah menunggu di pintu surga, tapi aku belum tega dengan kamu, nak, anak yang masih kecil. Akhirnya dengan qadarullah, anak yang seharusnya belum bisa ngomong, saat itu anak ngomong, wahai ibu, ayo cepat susul abah dan kakak. Kakak sudah menunggu kita di depan surga, di pintu surga. Ini termasuk keajaiban yang ajaib-ajaib yang lain, karena ada beberapa anak-anak bayi yang belum bisa ngomong. Yang pertama adalah bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf diganggu oleh si Zulaikha, diadili, tidak ada saksi, ada seorang bayi mengatakan, wahai Pak Hakim, Nabi Yusuf nggak salah. Loh, anak kecil kok bisa ngomong? Iya, dengan kodrat Allah saya diizinkan bisa ngomong, menjadi saksi. Kok kamu bisa tahu kalau Yusuf nggak salah? Begini, mudah saja. Kalau seandainya bajunya Yusuf yang buka itu depan, maka dipastikan Yusuf yang bernafsu. Tapi perhatikan, bajunya Yusuf yang terkoyak, yang terbuka, depan apa belakang? Begitu Pak Hakim memeriksa Nabi Yusuf, oh iya,
yang terbuka, yang robek bagian punggung. Logikanya saat Nabi Yusuf mau diajak senang-senang dengan siapa tadi? Siapa Pak? Zulaikha. Nabi Yusuf nggak mau, menghindar, lari. Mau lari, ditarik bajunya, kena punggungnya, robek, masuk akal. Itu satu. Yang kedua, ada bayi yang belum bisa ngomong tapi bisa ngomong, yaitu saksinya waliullah, Wali Juret. Siapa Wali Juret? Wali Juret adalah seorang wali Allah yang sangat zuhud, tidak pernah melakukan maksiat sama sekali. Gara-gara sholat dipanggil ibunya, lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya memanggil Juret. Oh Juret. Karena Wali Juret tadi sedang sholat, dia nggak ngerti perang dalam batinnya, apakah saya melanjutkan sholat atau membatalkan sholat demi ibunya. Juret tetap sholat sehingga ibunya ada rasa sedikit kecewa, anakku, kamu gak biasanya mengabaikan panggilanku, kenapa hari ini kamu tidak menyaut Juret dengan panggilanku? Maka Juret, dengan ini kamu suatu saat akan mendapatkan ujian, difitnah oleh penduduk setempat. Itu. Jadi pada saat itu Juret tetap sholat. Setelah sholat datang kepada ibunya, ibu mohon maaf, tadi saya tidak bisa mendatangi panggilan ibu karena saya lagi sholat. Maka anakku sekalian, ini juga ilmu. Seorang anak kalau lagi sholat wajib atau sholat sunat, dipanggil ibunya, perhatikan. Kalau kita sudah dengan sholat, tetap kita harus menyaut panggilan ibu. Bagaimana cara nyautnya? Bukan dengan suara omongan, bukan. Tapi paling tidak menyaut panggilan ibu, nyaringkan bacaan sholatmu. Misalkan lagi Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Supaya ibu yang lagi memanggil kita ngerti bahwa kita lagi sholat. Itu caranya. Yang ketiga, ada juga anak kecil yang bisa ngomong, yang belum waktunya ngomong, yaitu seorang bayi yang menjadi saksi tadi. Anaknya siapa tadi? Bukan, Dewi Masitoh, bayinya Masitoh. Wahai ibu, jangan takut ibu, masuklah kita. Ayo ibu, kita masuk menyusul abah dan menyusul kakak. Kelihatannya memang itu adalah minyak mendidih, tapi itu hakikatnya adalah pintu surganya Allah. Maka dari itu, begitu si Zulaikha menggendong anaknya mencebur di minyak, seketika bukan bau yang lain yang menyebar kemana-mana, tapi bau harum. Bahkan sampai saat Nabi Muhammad Isra, tercium oleh baunya Masitoh yang sangat harum. Anakku sekalian, begitu Allah memuliakan kepada hambanya, yang memang hambanya menjadi hamba yang ahli ibadah. Anakku sekalian, ini yang akan Bapak tekankan kepada kita semua pada hari ini, memperingati Isra wal Mi'raj. Intinya adalah kita menerima perintah sholat. Perhatikan, banyak perintah-perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, seperti perintah puasa Ramadan. Cukup Allah menurunkan wahyu, memberikan kepada Jibril supaya disampaikan kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ibadah puasa Allah titipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi. Perintah haji juga begitu. Allah titipkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Perintah-perintah yang lain termasuk zakat, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Tapi beda halnya, beda ceritanya dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat tidak wahyunya tadi dititipkan Jibril, tidak. Tetapi malah Nabi Muhammad sendiri dipanggil oleh Allah. Harus melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa. Datang seorang diri menjemput perintah Allah. Artinya apa? Perintah yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sangat luar biasa dan sangat istimewa. Sesuatu yang istimewa itu tidak mungkin sembarang orang dititipin. Sesuatu yang istimewa itu juga akan diberlakukan istimewa oleh Allah. Maka dari itu anakku sekalian, mari sholat kita jaga, karena sholat adalah perintah Allah yang sangat luar biasa. Mendapatkan itu Rasulullah harus berjalan jauh, Isra wal Mi'raj sampai ke langit, sampai ke Mustawa. Pulang lagi juga begitu. Awalnya perintah sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya ada berapa waktu jumlahnya? Ada 50 waktu sholat. Begitu diperintah 50 waktu sholat, Rasulullah langsung pulang. Turun ke langit pertama, turun langit kedua. Langit kedua ketemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, setelah engkau Mi'raj, ketemu Allah di Mustawa, di Sidratul Muntaha, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Apa yang Allah berikan kepadamu? Kepada Nabi Muhammad, aku diberi perintah oleh Allah melaksanakan sholat. Berapa banyak ya Rasul? 50 waktu. Kata Musa, Muhammad, saya punya saran. Naik lagi kepada Allah, minta dikurangi ya Muhammad. Loh kenapa? Kamu sih kuat, tapi umatmu nggak mungkin mampu. 50 waktu itu tidak sedikit Muhammad. Rupanya Nabi Muhammad juga memikirkan kita semua, bukan hanya memikirkan pribadinya. Rasulullah naik lagi menghadap Allah, ya Allah, izinkan ya Allah, mohon ya Allah, demi umatku, dari 50 waktu kurangi ya Allah. Saya takut, saya khawatir umatku tidak mampu melaksanakan sholat. Allah kurangi 5, tinggal menjadi 40. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, sudah Muhammad, sudah. Dikurangi berapa? 5, tinggal berapa? 45. Naik lagi Muhammad, naik lagi, minta dikurangi 5, tinggal 40. Naik turun, naik turun, naik turun 9 kali. 50 dikurangi 45, tinggal yang wajib tinggal 5 yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Maka anak-anakku sekalian, bukan umat Nabi Muhammad, bukan orang Islam kalau sholatnya tidak 5. Perhatikan, bukan umatnya Nabi Muhammad dan bukan agama Islam kalau sholatnya tidak 5. Karena Nabi Muhammad agamanya Islam, sholatnya 5, yaitu terdiri dari Isya, I. Yang kedua S, subuh. Yang ketiga L, luhur atau zuhur. Yang keempat A, asar. Yang kelima M, maghrib. Islam. Jadi kalau orang Islam tidak menjalankan 5, maka dia bukan Islam. Perhatikan ya, ada di sini yang belum sholat di rumah.
Kalian semua ini sudah akil balik, semua perempuan maupun laki-laki. Wajib kalian melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dulu 50, 5 kalinya ini wajib, yang 45 ditaruh di mana oleh Allah? Yang 45 ditaruh di mana? Ada di sholat rawatib, sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'dal maghrib, qobliyal isya, qobliyah subuh, itu yang 45. Ditambah lagi sholat tahajud, tambah tadi sholat duha, itu yang 45. Maka yang wajib tinggal 5, yang 45 menjadi sholat sunnah. Maka dari itu anakku sekalian, mari dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita. Yang kemarin sholatnya kurang khusyuk, mari kita tingkatkan khusyuk. Yang belum tumak ninah, kita tingkatkan tumak ninahnya. Yang belum tertib, mari kita tingkatkan tertib kita. Mudah-mudahan kita menjalankan sholat yang tertib, yang khusyuk dan tumak ninah. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat ketemu berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Sebelum Bapak akhiri, bila mana ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang Bapak sengaja maupun tidak sengaja, Bapak minta maaf. Kalau ada yang benar hak semata-mata itu dari Allah Ta'ala. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa kan? Langsung doa. Okay. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita duduk yang rapi. Kita bersama-sama membaca doa. Duduk yang rapi. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita dapat hari ini menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang maslahah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala musaddatin ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka ila darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas peringatan Isra Mi'raj. Semoga kita bisa melaksanakan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu dan istiqomah, dan jangan sampai kita tinggalkan. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.